Di tengah kerumunan massa yang menuntut keadilan dan perubahan, di tengah deru suara rakyat yang hendak didengar, sebuah tragedi mengerikan terjadi lagi. Seorang pengemudi ojek online, simbol perjuangan rakyat kecil, kehilangan nyawa dengan cara yang paling tragis. Dia terlindas oleh kendaraan aparat yang seharusnya melindungi rakyat. Ini bukan hanya tentang satu nyawa yang hilang, tetapi tentang sebuah kezaliman sistematik yang merenggut hak dan suara rakyat dengan tangan besi. Gelombang kemarahan rakyat semakin membesar tidak hanya karena tragedi ini, tapi juga karena amarah yang menjalar dari polemik lain yang melanda negeri. Bagaimana tidak, di tengah kesulitan hidup yang semakin menekan, muncul usulan kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga 3 juta per hari. Sebuah angka yang membuat rakyat bertanya-tanya untuk apa, sementara mereka berjuang keras hanya untuk bertahan hidup sehari-hari. Lebih menyakitkan lagi, muncul video viral yang menunjukkan para anggota DPR berjoget ria, tertawa, dan bergembira di dalam ruang sidang seolah tanpa beban, tanpa peduli pada penderitaan rakyat yang sedang menuntut perhatian dan keadilan. Simbol ketidakpedulian dan keangkuhan ini menambah bara kemarahan yang telah lama menyala, mengundang gelombang protes masif yang kini mengguncang jalan-jalan ibu kota. Ketika suara rakyat dibungkam dengan kekerasan, ketika elit politik tampak semakin terpisah dari realitas rakyat, dan ketika keadilan terlihat hanya milik segelintir orang, muncul satu pertanyaan yang menggema dan menuntut jawaban, yaitu bisakah Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar dibubarkan? Untuk memahami mengapa sebuah angka bisa memicu gelombang kemarahan besar, kita perlu memundurkan waktu sejenak melihat potret Indonesia dalam 12 hingga 24 bulan sebelum Agustus 2025. Di permukaan, narasi ekonomi makro terdengar cukup stabil. Namun, jika kita mengupas lapisannya, kita akan menemukan fondasi keresahan yang telah lama dibangun. Keresahan pertama berakar pada lapangan pekerjaan. Badan Pusat Statistik merilis data pada Mei 2025 yang menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Angka ini meski secara presentasi menunjukkan perbaikan tipis, menyembunyikan sebuah drama generasi. Data yang sama menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi justru dialami oleh kelompok usia paling produktif, yaitu 15 hingga 24 tahun, dengan angka yang mencemaskan yaitu 16,16%. Bayangkan 1 dari 6 anak muda yang siap bekerja tidak dapat menemukan tempat untuk berkarya. Ini bukan sekedar statistik, ini adalah potret mimpi yang tertunda, energi yang tak tersalurkan, dan potensi bangsa yang terbuang di persimpangan jalan. Keresahan kedua datang dari dapur setiap rumah tangga. Laju inflasi tahunan secara umum mungkin terlihat terkendali, berada di angka 2,37% pada Juli 2025. Namun, angka ini menutupi lonjakan harga pada komponen yang paling vital bagi perut rakyat, yaitu makanan. Inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food meroket hingga 3,75% pada Juli 2025. Ini adalah laju kenaikan tercepat dalam 13 bulan terakhir. Artinya, sekalipun gaji seorang pekerja tidak dipotong, daya belinya untuk membeli beras, telur, dan minyak goreng terus tergerus. Setiap kunjungan ke pasar menjadi pengingat bahwa hidup semakin sulit dan jarak antara pendapatan dengan kebutuhan semakin melebar. Keresahan ketiga dan mungkin yang paling fundamental adalah soal kepercayaan. Pada Februari 2025, Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi atau CPI untuk tahun 2024. Indonesia mendapatkan skor 37 dari skala 100, menempatkannya di peringkat ke-99 dari 180 negara. Skor ini meskipun naik tipis dari tahun sebelumnya, masih berada jauh di bawah rata-rata global yang sebesar 43. Ini adalah sebuah angka yang mengkonfirmasi apa yang dirasakan banyak orang. Korupsi masih menjadi masalah serius dan sistematik. Kepercayaan publik terhadap institusi negara, terutama lembaga politik, berada di titik yang paling rapuh. Pengangguran kaum muda yang tinggi, harga kebutuhan pokok yang terus menanjak, dan persepsi korupsi yang tak kunjung membaik. 3 elemen ini menciptakan sebuah landscape sosial yang tegang. Masyarakat berada dalam kondisi lelah secara ekonomi dan skeptis secara politik. Mereka adalah tanah kering yang sangat mudah terbakar oleh satu percikan api, dan percikan itu tak lama lagi akan datang dari tempat yang seharusnya menjadi sumber harapan mereka.
Angka-angka besar di tingkat nasional sering terasa jauh, namun dampaknya sesungguhnya terasa di meja makan, di tagihan listrik bulanan, dan di ongkos transportasi harian. Disinilah drama ekonomi yang sebenarnya terjadi, sebuah pertarungan sunyi antara pendapatan yang terbatas dan kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi rata-rata sebesar 6,5%. Di DKI Jakarta, provinsi dengan UMP tertinggi, angkanya menjadi 5,3 juta per bulan. Di Jawa Tengah, provinsi dengan UMP terendah, angkanya hanya 2,1 juta rupiah. Angka-angka ini, meski terlihat sebagai sebuah kenaikan, harus dihadapkan pada kenyataan pahit dari biaya hidup. Survei biaya hidup tahun 2022 yang dirilis oleh BPS pada Desember 2023 menjadi acuan paling komprehensif untuk memahami realitas ini. Survei tersebut menemukan bahwa rata-rata nilai konsumsi per rumah tangga di DKI Jakarta adalah 14,8 juta per bulan. Hal ini menjadi sebuah jurang yang menganga lebar. Bahkan jika dalam satu rumah tangga terdapat 2 orang yang bekerja dengan UMP Jakarta, total pendapatan mereka yang sekitar 10,8 juta masih belum mampu menutupi rata-rata biaya hidup yang layak di kota yang sama. Ini bukan lagi soal hidup mewah, tetapi soal bertahan hidup. Mari kita bedah lebih dalam pengeluaran rata-rata sebuah rumah tangga di Jakarta berdasarkan data BPS tersebut. Komponen terbesar adalah untuk perumahan, air, listrik, dan bahan bakar yang memakan biaya sekitar 3,2 juta sebulan. Pos pengeluaran terbesar kedua adalah makanan dan minuman yang mencapai hampir 2,8 juta. Transportasi menempati urutan ketiga dengan biaya sekitar 2 juta. 3 komponen ini saja sudah menghabisi lebih dari 8 juta, jauh melampaui UMP seorang pekerja. Struktur pengeluaran ini menunjukkan persoalannya bukan terletak pada gaya hidup individu yang boros, melainkan pada struktur biaya hidup yang fundamentalnya terlalu tinggi. Ini adalah masalah kebijakan, bukan kesalahan personal. Ketika harga kebutuhan dasar begitu mahal, pilihan yang tersisa bagi jutaan keluarga adalah mengurangi kualitas hidup, mencari tempat tinggal yang lebih jauh dan kurang layak, mengurangi asupan gizi, atau mengorbankan dana pendidikan anak. Kondisi ini diperparah oleh kenaikan harga spesifik pada Agustus 2025. Rata-rata nasional harga beras premium tercatat mencapai 15.400 per kilogram, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga minyak kita, minyak goreng program pemerintah, dilaporkan melampaui harga eceran tertinggi di 413 kabupaten dan kota. Sementara itu, harga telur ayam ras secara nasional juga merangkak naik dengan rata-rata mencapai 30.600 per kilogram. Setiap kenaikan Rp1.000 pada harga beras atau telur mungkin tidak berarti banyak bagi mereka yang berkecukupan, tetapi bagi sebuah keluarga yang anggarannya sudah defisit sejak awal bulan, kenaikan itu adalah beban tambahan yang nyata. Ini adalah aritmatika dapur rakyat, sebuah perhitungan konstan yang penuh kecemasan, di mana setiap rupiah harus diperhitungkan untuk sekadar memastikan hari esok masih ada makanan atau tidak. Krisis ekonomi sering kali berjalan beriringan dengan krisis kepercayaan. Ketika rakyat merasa terhimpit, mata mereka akan tertuju pada para pemimpinnya, menuntut empati, solusi, dan yang terpenting integritas. Namun di Indonesia pada pertengahan 2025, apa yang mereka lihat justru memperdalam rasa curiga dan membangun tembok yang semakin tinggi antara warga biasa dengan para elit politik. Fondasi dari tembok ini adalah persepsi korupsi yang mengakar. Seperti yang telah disebutkan, skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2024 adalah 37, sebuah angka yang menandakan masalah serius di sektor publik. Berbagai survei nasional secara konsisten menempatkan lembaga-lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan partai politik di tingkat kepercayaan publik yang paling rendah, jauh di bawah institusi seperti TNI atau kepresidenan. Ini bukan fenomena baru. Ini adalah akumulasi kekecewaan selama bertahun-tahun, di mana berita tentang anggota dewan yang terjerat kasus korupsi seolah menjadi hal yang lumrah. Defisit kepercayaan ini membuat publik menjadi sangat sensitif terhadap isu remunerasi pejabat. Sejarah mencatat perdebatan mengenai gaji dan tunjangan para penyelenggara negara selalu menjadi polemik yang panas di Indonesia. Setiap kali usulan kenaikan gaji pejabat muncul, ia hampir selalu disambut dengan kritik tajam, terutama jika diutarakan di tengah
kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit. Publik melihatnya bukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, melainkan sebagai tanda ketidakpedulian. Ada persepsi bahwa para pejabat lebih sibuk mengurus kesejahteraan diri sendiri ketimbang mengurus nasib rakyat yang mereka wakili. Polemik ini tidak hanya terjadi di level legislatif. Perdebatan serupa pernah terjadi terkait gaji hakim dan para pejabat eksklusif di masa lalu, yang sering memicu perbandingan dengan kondisi aparatur sipil di level bawah atau pekerja sektor informal. Setiap perdebatan ini selalu berujung pada pertanyaan yang sama, yaitu atas dasar kinerja apa kenaikan ini layak diberikan. Dari sinilah muncul konsep moral hazard atau bahaya moral. Ketika para pengambil keputusan merasa terisolasi dari dampak kebijakan yang mereka buat, ketika mereka tidak merasakan langsung kenaikan harga pangan atau sulitnya mencari pekerjaan, mereka cenderung membuat keputusan yang kurang berempati dan tidak sejalan dengan realitas publik. Mereka hidup di balik tembok kemapanan dan terlindung dari badai ekonomi yang sering menerpa warga di luar sana. Tembok inilah yang membuat setiap kebijakan yang menyangkut fasilitas dan pendapatan pejabat dilihat dengan penuh kecurigaan. Publik tidak lagi melihatnya dari perspektif kebutuhan institusional, melainkan dari lensa ketidakadilan. Tembok ini dibangun dari bata-bata kekecewaan, disemen dengan berita korupsi, dan dilapisi oleh janji-janji politik yang tidak kunjung terrealisasi. Sebuah tembok yang membuat suara dari dalam gedung parlemen terdengar semakin asing dan jauh dari denyut nadi kehidupan rakyat di jalanan. Dan pada awal Agustus 2025, dari balik tembok tinggi itulah sebuah percikan api dilontarkan ke tengah masyarakat yang sudah lama memendam keresahan. Kontroversi yang meledak pada Agustus 2025 tidak muncul dari ruang hampa. Ia tidak berawal dari sebuah usulan resmi kenaikan gaji, melainkan dari sebuah spekulasi publik yang didasarkan pada perhitungan matematis sederhana yang kemudian menjadi viral. Angka 3 juta per hari lahir dari akumulasi total pendapatan bulanan seorang anggota dewan yang baru saja mengalami penambahan komponen signifikan. Polemik ini pertama kali mengemuka setelah salah seorang anggota DPR, TB Hasanuddin, dalam sebuah wawancara mengungkapkan bahwa total pendapatan bersih atau take home pay yang ia terima kini mencapai sekitar 100 juta per bulan. Pernyataan ini dengan cepat ditangkap oleh publik dan media. Dengan perhitungan sederhana membagi 100 juta dengan 30 hari, yang kemudian muncul angka spekulatif sekitar 3,3 juta per hari, yang kemudian populer disebut gaji 3 juta per hari. Lalu dari mana datangnya lonjakan pendapatan hingga menembus angka 100 juta tersebut? Jawabannya bukan pada gaji pokok. Gaji pokok seorang anggota DPR berdasarkan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000 relatif sangat kecil, yaitu sebesar 4,2 juta per bulan. Kekuatan finansial mereka terletak pada tumpukan tunjangan yang diatur dalam berbagai surat edaran. Tunjangan-tunjangan ini mencakup tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta, tunjangan kehormatan 5,8 juta, tunjangan komunikasi intensif 15,5 juta, dan belasan komponen lainnya. Pemicu utamanya adalah sebuah kebijakan baru untuk anggota DPR periode 2024 sampai 2029. Berdasarkan surat edaran, fasilitas rumah jabatan anggota atau RJA yang selama ini disediakan kini telah dihapus. Sebagai kompensasinya, setiap anggota dewan menerima tunjangan perumahan sebesar 50 juta setiap bulannya. Penambahan komponen inilah yang secara dramatis melambungkan total pendapatan bulanan mereka, menjadikannya dengan mudah melampaui angka 100 juta. Pihak pimpinan DPR seperti Puan Maharani dan Anies Kadir mencoba mengklarifikasi bahwa ini bukanlah kenaikan gaji, melainkan kompensasi pengganti rumah dinas yang dinilai sudah tidak layak huni dan boros biaya perawatan. Namun argumen ini tidak diterima begitu saja oleh publik. Logika perhitungan yang digunakan untuk membela kebijakan ini seperti yang diutarakan Anies Kadir yang membandingkan tunjangan 50 juta dengan biaya sewa harian sebesar 3 juta dikali 26 hari kerja, justru menjadi bumerang
bumerang dan bahan kritik oleh figur publik seperti Jerome Pauline yang menyoroti kekeliruan matematisnya. Disinilah letak inti persoalannya. Terjadi sebuah diskoneksi fundamental antara remunerasi yang diterima dengan kinerja yang terukur. Publik segera menguji klaim ini dengan data kinerja yang tersedia. Dari sisi legislasi, hingga Oktober 2024, DPR periode 2009 sampai 2024 baru berhasil mengesahkan 63 RUU menjadi undang-undang, jauh dari target program legislasi nasional 2020 hingga 2024 yang mencantumkan 256 RUU. Sementara dari sisi kehadiran, risalah rapat paripurna sering kali menunjukkan tingkat kehadiran fisik yang sangat rendah dengan sebagian besar anggota berstatus izin. Lembaga pemantau seperti Formapi dan IPC secara rutin merilis laporan yang mengkritisi rendahnya produktivitas dan transparansi parlemen. Ketika pendapatan yang sudah fantastis ditambah lagi dengan komponen baru yang sangat besar, sementara data kinerja menunjukkan sebaliknya, publik tidak melihatnya sebagai sebuah kompensasi yang wajar. Mereka melihatnya sebagai sebuah ironi, sebuah percikan yang dilempar ke tumpukan keresahan yang sudah lama menumpuk. Dan seolah percikan itu belum cukup panas, sebuah video singkat muncul dan menyiramkan bensin ke dalam api yang mulai membesar. Di era digital, sebuah narasi politik tidak hanya dibangun oleh data dan argumen, tetapi juga oleh simbol dan citra. Pada pertengahan Agustus 2025, di tengah panasnya perdebatan tentang pendapatan wakil rakyat, sebuah simbol visual yang sangat kuat muncul dan menyebar dengan kecepatan kilat di media sosial. Peristiwanya sendiri, jika dilihat secara terpisah, mungkin tampak sepele. Sebuah video berdurasi singkat yang diduga direkam di salah satu sudut kompleks parlemen mulai menyebar luas. Video tersebut menampilkan sejumlah individu sedang menari dan bersukaria. Momen itu, menurut narasi yang menyertainya, terjadi tidak lama setelah selesainya sebuah rapat paripurna yang membahas isu-isu penting negara termasuk anggaran. Penting untuk memaparkan peristiwa ini secara faktual dan hati-hati. Ini bukan tentang tindakan menari itu sendiri. Menari bukanlah sebuah kejahatan, namun dalam politik, konteks adalah segalanya. Video ini menjadi viral bukan karena kontennya, melainkan karena timingnya yang luar biasa buruk dan simbolismenya yang sangat tajam. Bagi jutaan masyarakat yang sedang berjuang dengan kenaikan harga pangan dan cemas akan masa depan, video ini menjadi sebuah tamparan. Di saat publik sedang mempertanyakan urgensi dan keadilan di balik usulan pendapatan 3 juta per hari, citra para wakil mereka yang tampak begitu riang dan tanpa beban menciptakan persepsi adanya sebuah jurang empati yang tidak terseberangi. Analisis dari berbagai media arus utama yang mengulas video tersebut menyimpulkan hal yang sama. Video itu menjadi pemicu visual dari kemarahan publik. Ia mengubah perdebatan yang tadinya bersifat angka dan kebijakan menjadi sebuah persoalan etika dan sensitivitas. Perilaku pejabat publik yang dianggap tidak pantas dan memicu kemarahan bukanlah hal baru. Namun video ini memiliki semua elemen untuk menjadi viral. Durasinya singkat, pesannya visual, dan mudah dipahami tanpa perlu penjelasan panjang serta sangat mudah untuk dibagikan ulang dengan tambahan komentar sinis. Ia menjadi sebuah meme politik yang sempurna, sebuah representasi visual dari narasi mereka yang berpesta pora di atas penderitaan masyarakat. Video menari setelah rapat menjadi bukti di mata publik bahwa kritik yang selama ini mereka layangkan bukanlah isapan jempol belaka. Ia seolah mengonfirmasi kecurigaan terburuk mereka bahwa di dalam gedung megah itu ada sebuah dunia yang terpisah, yang tidak lagi mendengar dan merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat di luar sana. Tarian itu bagi publik adalah tarian di atas bara penderitaan rakyat, sebuah pemantik yang akhirnya mendorong kemarahan yang tadinya terpendam di media sosial untuk turun ke dunia nyata. Api yang tersulut di dunia maya akhirnya menemukan jalannya ke dunia nyata. Kemarahan digital yang terakumulasi dari polemik pendapatan dewan dan video viral yang tidak sensitif akhirnya mengkristal menjadi sebuah gerakan. Sepanjang minggu ketiga Agustus 2025, seruan untuk aksi turun ke jalan menyebar dari satu grup percakapan ke grup lainnya. Ia dimotori oleh aliansi badan eksekutif mahasiswa dari berbagai universitas dan didukung oleh berbagai organisasi masyarakat sipil. Tagar-tagar seperti 3 juta
anggota untuk apa, dan DPR mendengar siapa, mulai menjadi tren di media sosial, berfungsi sebagai papan pengumuman digital untuk mengkoordinasikan aksi. Puncaknya ditetapkan pada hari Senin 25 Agustus 2025. Lokasi utamanya adalah titik yang paling simbolis, yaitu gerbang gedung DPR atau MPR di Jakarta. Aksi serupa juga direncanakan serentak di berbagai kota besar lainnya di Indonesia di depan kantor-kantor DPRD setempat. Tuntutan yang beredar kemudian menjadi manifesto gerakan yang sangat jelas dan langsung menyasar jantung persoalan, mengambil inspirasi dari gerakan-gerakan sebelumnya seperti reformasi di korupsi. Tuntutan utama masa aksi dapat dirangkum menjadi beberapa poin kunci. Yang pertama, batalkan seluruh usulan kenaikan remunerasi dan fasilitas bagi anggota DPR. Lalu tuntutan transparansi total dan audit independen terhadap seluruh anggaran DPR, termasuk dana perjalanan dinas dan dana aspirasi. Yang ketiga yaitu mengalihkan anggaran yang tidak efisien di parlemen untuk subsidi kebutuhan pokok rakyat seperti beras, minyak goreng, dan listrik. Lalu yang terakhir yaitu mendesak DPR untuk fokus pada kinerja legislasi yang pro rakyat, bukan pada peningkatan kesejahteraan pribadi. Penting untuk menggarisbawahi bahwa sejak awal, para organisator aksi secara konsisten dan tegas menyerukan sebuah gerakan yang damai. Ini bukan seruan untuk kekacauan, melainkan sebuah pernyataan sikap demokratis. Konstitusi Republik Indonesia secara eksplisit menjamin hak setiap warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Demonstrasi pada 25 Agustus tahun 2025 kemarin adalah perwujudan dari hak konstitusional tersebut. Pada hari itu, jalan raya di depan kompleks parlemen berubah menjadi sebuah mimbar raksasa. Mimbar yang diisi bukan oleh orasi para politisi, melainkan oleh suara ribuan mahasiswa dan warga. Mereka tidak datang dengan kekerasan, melainkan dengan kreativitas. Spanduk-spanduk dan poster-poster dengan tulisan jenaka namun menohok, seperti yang sering kita lihat di dalam aksi-aksi sebelumnya, mulai bertebaran di mana-mana. Aksi ini adalah sebuah pesan kuat yang dikirim dari jalanan ke dalam gedung, sebuah pengingat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan kesabaran rakyat ada batasnya. Jalan raya telah menjadi ruang publik di mana warga negara mengambil kembali hak bicaranya. Ketika mimbar-mimbar resmi dirasa tidak lagi menyuarakan aspirasi mereka, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah ketidakseimbangan antara pendapatan pejabat dan rakyat ini hanya terjadi di Indonesia? Oleh karenanya, bagaimana jika kita meletakkan persoalan ini di panggung yang lebih luas dan membandingkannya dengan negara-negara lain? Salah satu cara untuk mengukur kewajaran sebuah kebijakan adalah dengan membandingkannya. Apakah remunerasi bagi anggota parlemen di Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata warganya, merupakan sebuah anomali di tingkat global? Untuk melakukan perbandingan yang adil, kita tidak bisa hanya melihat angka nominal. Kita harus menggunakan metode purchasing power parity yang menyesuaikan pendapatan dengan biaya hidup di masing-masing negara. Lebih penting lagi, kita harus melihat rasio berapa kali lipat pendapatan seorang legislator dibandingkan dengan upah minimum atau upah median pekerjaannya. Nantinya rasio inilah yang menunjukkan tingkat kesenjangan yang sesungguhnya. Mari kita lihat perbandingan antara Indonesia dengan 5 negara lain. 2 negara tetangga di ASEAN yaitu Malaysia dan Singapura, 1 negara berkembang lainnya yaitu Filipina, dan 2 negara demokrasi maju yaitu Inggris dan Amerika Serikat. Dari tabel yang ada di layar kalian, kita bisa melihat data di atas menunjukkan sebuah pola yang sangat jelas. Rasio pendapatan legislator Indonesia terhadap upah minimum pekerjaannya mencapai lebih dari 19 kali lipat. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia yang hanya 9,4 kali lipat, dan sangat timpang jika dibandingkan dengan negara maju seperti Inggris yang hanya 3,8 kali lipat, atau negara dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi seperti Singapura yaitu 2,8 kali lipat. Meskipun rasio di Filipina dan Amerika Serikat juga tergolong tinggi, posisi Indonesia tetap berada di spektrum kesenjangan yang ekstrim. Perbandingan ini bukanlah untuk mengatakan bahwa menjadi anggota parlemen adalah pekerjaan
pekerjaan yang mudah atau tidak penting. Namun, data ini berfungsi sebagai cermin. Ia menunjukkan bahwa jurang antara pendapatan elit politik dan realitas ekonomi warganya di Indonesia adalah salah satu yang terlebar di antara negara-negara pembanding. Cermin ini memantulkan sebuah pertanyaan fundamental. Apakah struktur remunerasi ini masih mencerminkan prinsip perwakilan? Ketika jarak finansial antara yang mewakili dan yang diwakili begitu jauh, seberapa efektif lagi suara rakyat dapat didengar dan dipahami? Data internasional ini memberikan konteks objektif bahwa keresahan publik di Indonesia bukanlah sebuah keluhan yang berlebihan, melainkan sebuah respon logis terhadap sebuah anomali yang nyata dan terukur. Dengan semua data ini, dari kondisi ekonomi domestik hingga perbandingan internasional, kita bisa mulai merangkai sebuah jawaban yang mendalam mengapa publik begitu marah. Kemarahan publik yang tumpah pada 25 Agustus 2025 bukanlah sebuah ledakan emosi yang acak dan irasional. Ia adalah sebuah kesimpulan logis dari serangkaian data, pengalaman, dan persepsi yang telah terakumulasi. Untuk memahaminya, kita perlu melihatnya melalui 3 kerangka analisis. Yang pertama, keadilan distributif, legitimasi kebijakan, dan defisit kepercayaan. Pertama, keadilan distributif. Ini adalah sebuah konsep tentang persepsi keadilan dalam pembagian sumber daya, manfaat, dan beban di dalam sebuah masyarakat. Kemarahan publik meledak karena mereka melihat prinsip ini dilanggar secara terang-terangan. Ketika jutaan anak muda kesulitan mencari pekerjaan dan tingkat pengangguran di kelompok usia mereka mencapai 16%, ketika harga beras dan minyak goreng terus naik menggerus daya beli keluarga, sementara di saat yang sama, para wakil rakyat justru membahas kenaikan pendapatan mereka sendiri hingga puluhan kali lipat dari upah minimum. Ini dilihat sebagai sebuah distribusi yang sangat tidak adil. Sumber daya negara yang berasal dari pajak rakyat seolah lebih diprioritaskan untuk memakmurkan segelintir elit, sementara mayoritas warga diminta untuk terus bersabar dan berhemat. Kedua, legitimasi kebijakan. Sebuah kebijakan sekalipun sah secara hukum akan kehilangan legitimasinya di mata publik jika dianggap tidak adil atau tidak berpihak pada kepentingan umum. Pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengakui adanya tekanan pada daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah akibat inflasi menunjukkan bahwa pemerintah sendiri sadar akan adanya kesulitan ekonomi. Dalam konteks ini, usulan kenaikan remunerasi DPR menjadi kebijakan yang sulit diterima akal sehat publik. Legitimasi DPR sebagai lembaga yang seharusnya memperjuangkan kesejahteraan umum menjadi goyah. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pakar dari The Semeru Research Institute, ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat mengancam stabilitas sosial karena mengikis kepercayaan pada institusi. Ketiga, defisit kepercayaan. Ini adalah muara dari semua masalah. Kemarahan publik adalah buah dari defisit kepercayaan yang telah lama berakar. Publik tidak lagi percaya bahwa kebijakan yang dibuat di Senayan benar-benar untuk mereka. Setiap argumen yang diajukan oleh para politisi bahwa kenaikan gaji adalah untuk meningkatkan kinerja atau mencegah korupsi menjadi terdengar sangat hampa. Jika kalian bertanya mengapa, hal itu dikarenakan rekam jejak yang ada menunjukkan hal sebaliknya. Kinerja legislasi yang rendah, tingkat kehadiran yang dipertanyakan, dan skor persepsi korupsi yang stagnan, dan video viral goyang setelah rapat menjadi penegas akhir dari defisit kepercayaan ini, seolah menjadi bukti visual bahwa para wakil rakyat hidup dalam gelembung mereka sendiri dan terputus dari realitas. Maka anatomi kemarahan ini dapat dirangkai sebagai berikut. Kesulitan ekonomi menciptakan kerentanan, ketidakadilan kebijakan menciptakan kekecewaan, dan defisit kepercayaan mengubah kekecewaan itu menjadi kemarahan. Ini adalah sebuah reaksi berantai yang logis. Kemarahan publik bukanlah penyakitnya melainkan gejalanya, sebuah gejala dari sistem yang dirasa telah berhenti bekerja untuk mereka. Mengkritik memang lebih mudah daripada memberi solusi. Namun, kemarahan publik yang tersalurkan secara damai pada tanggal 25 Agustus 2025 bukanlah sebuah titik akhir, melainkan sebuah permintaan untuk perubahan. Sebuah perubahan yang tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi menyentuh akar persoalan. Berdasarkan data dan analisis yang ada beberapa jalan ke depan yang bisa ditempuh untuk mulai menata ulang amanah perwakilan rakyat. Jalan ini berdiri di atas 4 pilar utama. Yang pertama ialah transparansi, lalu akuntabilitas, pengawasan independen, dan partisipasi publik.
Pilar pertama adalah transparansi. Keterbukaan adalah langkah pertama untuk membangun kembali kepercayaan. Ini berarti seluruh informasi yang berkaitan dengan kinerja dan anggaran parlemen harus dapat diakses oleh publik dengan mudah. Usulan konkretnya adalah mewajibkan publikasi catatan kehadiran seluruh anggota dewan di semua jenis rapat, paripurna, komisi, hingga badan anggaran secara real-time di situs resmi. Seluruh rincian anggaran, termasuk penggunaan dana perjalanan dinas dan dana aspirasi, harus dipublikasikan dengan format yang mudah dibaca dan dianalisis oleh masyarakat. Inisiatif seperti Open Parliament Indonesia harus diperkuat bukan hanya sebagai formalitas tetapi sebagai budaya kerja. Pilar kedua adalah akuntabilitas dan keterikatan kinerja. Sistem remunerasi saat ini lebih berbasis pada jabatan bukan kinerja. Model remunerasi berbasis kinerja perlu dikaji dan diterapkan. Sebagian dari tunjangan yang diterima anggota dewan dapat dikaitkan langsung dengan indikator kinerja yang jelas, misalnya pencapaian target legislasi dalam prolegnas, tingkat kehadiran di atas 90%, atau serapan aspirasi publik yang terukur. Dengan begitu, ada hubungan langsung antara apa yang mereka kerjakan dengan apa yang mereka terima. Pilar ketiga adalah pengawasan independen. Salah satu sumber masalah adalah adanya konflik kepentingan, di mana DPR memiliki kewenangan besar untuk ikut menentukan anggarannya sendiri. Untuk mengatasi ini, perlu dibentuk sebuah komisi remunerasi pejabat negara yang bersifat independen. Komisi ini, yang anggotanya terdiri dari para ahli ekonomi, pakar kebijakan publik, akademis, dan perwakilan masyarakat sipil yang kredibel, mirip dengan independensi Komisi Pemilihan Umum atau Ombudsman, yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan struktur gaji dan tunjangan yang adil dan wajar bagi seluruh pejabat tinggi negara, termasuk anggota parlemen. Keputusan mereka harus didasarkan pada data kinerja, kondisi ekonomi negara, dan perbandingan internasional yang sehat. Pilar keempat adalah partisipasi publik. Rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton atau pemilih setiap 5 tahun sekali. Mekanisme partisipasi harus segera diperkuat. Setiap pembahasan RUU yang krusial harus didahului dengan uji publik yang bermakna, bukan sekadar rapat dengar pendapat formalitas. Kanal-kanal digital untuk menampung aspirasi seperti sistem petisi online yang terintegrasi dengan proses legislasi perlu dibangun dan dipromosikan. Warga harus diberi ruang untuk tidak hanya mengeluh, tetapi juga berkontribusi secara konstruktif dalam pembuatan kebijakan. Keempat pilar ini bukanlah solusi instan, melainkan sebuah peta jalan, sebuah jalan terjal yang menuntut kemauan politik dari para pemegang kekuasaan dan pengawasan yang tidak kenal lelah dari masyarakat sipil. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa amanah yang diberikan rakyat tidak lagi dianggap sebagai hak, melainkan sebagai sebuah tanggung jawab besar yang harus terus-menerus dibuktikan. Kita memulai perjalanan ini dengan sebuah angka yang terasa besar, dingin, dan memicu kemarahan. Tetapi setelah menelusuri data pengangguran, grafik inflasi pangan, tabel perbandingan internasional, hingga riuhnya suara di jalanan, kita kini tahu ini bukan sekedar soal angka. Di balik setiap digit statistik pengangguran, ada seorang sarjana yang cemas akan masa depannya. Di balik setiap kenaikan harga beras, ada seorang ibu yang memutar otak di dapurnya. Di balik skor indeks korupsi yang rendah, ada rasa keadilan publik yang terluka. Dan di balik setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan, ada amanah dari 280 juta manusia di Indonesia. Isu ini tidak pernah hanya tentang gaji. Ini adalah tentang empati, tentang sensitivitas, tentang sebuah kontrak sosial antara mereka yang diberi mandat dengan mereka yang memberi mandat. Dan ketika kontrak itu terasa dilanggar, ketika jarak antara dua pihak terasa semakin menjauh, maka suara rakyat akan mencari jalannya sendiri untuk didengar. Konten ini berpihak pada akal sehat, pada nurani, dan pada hak setiap warga negara untuk menuntut sebuah pemerintahan yang melayani bukan dilayani. Ia berpihak pada keyakinan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan pengawasan yang kuat, partisipasi yang aktif, dan elit yang mau mendengar. Suara yang tumpah ke jalan raya pada 25 Agustus adalah sebuah pengingat yang kuat. Suara yang sesungguhnya adalah suara yang kita gunakan setiap hari, di kotak suara saat pemilu, di ruang-ruang diskusi di
lingkungan kita, dalam cara kita meneliti informasi sebelum membagikannya, dan dalam tuntutan kita yang tidak pernah padam akan transparansi dan akuntabilitas. Karena pada akhirnya, di balik semua angka, selalu ada manusia, dan memperjuangkan martabat setiap manusia adalah esensi dari bernegara.